Khotbah 5. Apakah Anda ingin memiliki persekutuan dengan Roh Kudus? 1 Yohanes 1 ayat 1-10. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Persyaratan apa yang diperlukan untuk merasakan persekutuan dengan Roh Kudus? Kita harus mengetahui dan percaya terlebih dahulu kepada Injil, air, dan Roh dan membasuh diri kita dari dosa dengan iman. Kalau Anda ingin memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, pertama-tama Anda harus tahu bahwa meskipun hanya ada sedikit saja dosa di hadapan Allah akan membuat persekutuan itu tidak mungkin terjadi. Anda mungkin berpikir, bagaimana mungkin seorang sama sekali tidak memiliki dosa di hadapan Allah? Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh menghendaki adanya persekutuan dengan Roh Kudus, maka seharusnya tidak ada sedikit pun kegelapan di dalam hati Anda. Karena itu, agar dapat memiliki persekutuan dengan Tuhan, Anda harus tahu bahwa Anda harus percaya kepada Injil penebusan dan dibasuh dari segala dosa Anda. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, maka Anda terlebih dahulu harus mengetahui dan percaya kepada Injil, air, dan Roh serta membasuh dosa Anda dengan iman. Kalau Anda tidak mengenal Injil, air, dan Roh dan tidak memasukkan Injil itu ke dalam hati Anda, maka Anda jangan sampai berpikir mengenai persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Roh Kudus hanya bisa terjadi pada saat segala dosa Anda dikeluarkan dari hati Anda melalui Injil, air, dan Roh. Segala dosa dapat dikeluarkan dan dibuang dari pikiran seseorang melalui kebenaran Injil, air, dan Roh. Allah memberkati Anda dengan Roh Kudus pada saat Anda percaya kepada Injil, air, dan Roh yang indah itu. Apakah Anda sungguh-sungguh ingin memiliki persekutuan dengan Roh Kudus? Kalau demikian, kenalilah dosa Anda dan percayalah kepada Injil yang indah itu agar dosa Anda dihapuskan. Baru setelah itu Anda bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau Anda menghendaki untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan, Anda harus percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes di Sungai Yordan dan juga percaya kepada darahnya di kayu salib. Kalau seseorang sungguh-sungguh ingin memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, orang itu harus mengenal siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah yang Maha Kudus, dan karena itu, Ia hanya bisa berdiam di dalam mereka yang percaya kepada Injil yang indah itu. Mari kita melihat satu kesaksian dari seseorang yang dosanya telah dibasuh dengan percaya kepada baptisan Yesus oleh Yohanes dan darahnya, dan yang sekarang memiliki persekutuan dengan Roh Kudus.
Ada banyak orang-orang yang berbeda di dunia ini dan setiap orang hidup dengan pemikiran dan jalannya sendiri-sendiri. Saya termasuk salah satu dari mereka. Saya menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan sejak saya masih kecil, saya mengikuti ibu saya ke gereja dan secara otomatis percaya kepada Tuhan. Ayah saya seorang ateis dan terus-menerus mengkritik saya karena kepercayaan saya, tetapi semua anggota keluarga yang lain pergi ke gereja. Pengalaman pergi ke gereja mewarnai sebagian besar kehidupan saya. Tetapi setelah saya menginjak masa remaja, ketika melihat ayah saya yang terbaring tak berdaya di tempat tidurnya, banyak pemikiran mengenai hidup dan mati, surga dan neraka masuk dalam pikiran saya. Banyak orang berkata bahwa kalau saya percaya kepada Allah, saya akan bisa masuk surga dan menjadi anaknya, tetapi saya tidak pernah merasa yakin akan hal itu. Saya tidak pernah merasa yakin kalau saya sudah menjadi anaknya. Saya sudah belajar bahwa kalau saya menjalani kehidupan yang baik di dunia ini, saya akan masuk surga dan karena itu, saya berusaha untuk baik kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi di hati kecil saya tahu bahwa saya sudah berdosa. Saya bisa saja kehilangan seperti orang baik bagi orang lain, tetapi saya tetap merasa bersalah karena dosa-dosa saya. Saat itu, saya biasa pergi ke gereja dan berdoa, "Tolong saya untuk sungguh-sungguh menjadi anakmu. Tolong saya mengerti kebenaran." Pada saat berdoa, saya merasakan adanya dorongan di dalam hati saya. Setiap kali saya mendengar pengajaran dari firman-Nya, saya tidak bisa menangkap atau mengerti. Saya sungguh-sungguh merasakan kebosanan atas kekosongan hidup saya, dosa saya, kematian, dan lain-lain. Saya memiliki pikiran, saya mau dilahirkan kembali. Kalau saya bisa dilahirkan kembali, maka kehidupan saya tidak akan seperti ini. Tetapi meskipun saya berpikir demikian, saya justru semakin jarang pergi ke gereja dan kemudian masa remaja saya berlalu begitu saja. Sekarang saya membutuhkan pekerjaan, tetapi hal itu jauh lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Saya menjadi lebih tertekan dan bagaimanapun saya mencoba tersenyum, saya tetap tidak bisa. Ketika melihat diri saya dengan kekosongan hati yang ada, saya mulai merasakan depresi menghinggap pada saya. Pada saat itulah saya mendengar Injil dari kakak laki-laki saya. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Inilah Injil air dan roh. Yang saya pelajari dari gereja saya terdahulu adalah bahwa Yesus mati darahnya di kayu salib untuk dosa kita. Tetapi Injil ini mengajarkan kepada saya bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa dan dihakimi bagi dosa kita di kayu salib. Saya sudah pergi ke gereja sepanjang hidup saya dan berpura-pura menjadi anak Allah, tetapi saya gagal. Saya sudah berusaha memahami makna firman-Nya tetapi gagal. Namun setelah saya mendengar Injil air dan roh yang indah itu, dosa di dalam saya dan segala sesuatu yang selama ini menyiksa saya lenyap dan hati saya penuh dengan damai sejahtera. Saya berpikir bahwa kalau saja saya percaya kepada Allah dengan antusias dan tidak pernah absen dari kebaktian di gereja, maka saya akan masuk surga. Tetapi Allah memberikan Injil air dan roh kepada saya dan dosa-dosa saya diampuni. Ia sudah memberikan kepada saya karunia Roh Kudus. Sebelum saya menerima penebusannya, saya tidak tahu tentang Roh Kudus maupun kebenaran mengenai bahasa roh. Yang saya lakukan hanyalah pergi ke gereja dan percaya bahwa kalau saya hidup dengan baik dan melayani di gereja saya, maka Allah akan memberkati saya. Tetapi kemudian saya sadar bahwa saya hanya bisa menerima Roh Kudus kalau dosa-dosa saya diampuni melalui Injil air dan roh yang indah itu. Sebelumnya, dalam kehidupan saya tetap berada di dalam dosa meskipun saya percaya kepada Allah. Saya menjalani kehidupan yang suam-suam tanpa mengetahui kepentingan menerima Roh Kudus. Tetapi melalui hamba-Nya yang mengajarkan Injil seperti yang ada di dalam Alkitab, saya percaya dan tahu bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan saya juga. Setelah menerima penebusan, pada awalnya saya tidak yakin apakah Roh Kudus ada di dalam saya atau tidak. Tetapi saya terus-menerus mempelajari firman-Nya dan kemudian saya menyadari bahwa di dalam hati saya
suatu iman yang baru sedang berkembang dan bahwa saya telah menerima Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan saya. Itulah kenyataan dan saya merasa yakin bahwa Roh Kudus berdiam di dalam saya. Pada saat Ia mengampuni dosa saya tahu bahwa hanya mereka yang bebas dari dosa dapat menjadi anak Allah dan menerima Roh Kudus. Saya juga tahu bahwa usaha saya untuk nampak sempurna di hadapannya atau menjalani kehidupan yang sempurna tidak akan pernah menjadikan saya menerima Roh Kudus. Allah datang kepada mereka yang tahu bahwa mereka orang berdosa dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sehubungan dengan dosa itu. Ia menemui mereka yang sungguh-sungguh mencari dan membutuhkannya. Ia membuat saya tahu bahwa melakukan kebaikan dan percaya kepada Allah setengah-setengah tidak akan membuat saya masuk surga dan bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya melalui Injil air dan Roh yang indah itu. Ia mengaruniakan Roh Kudus untuk berdiam di dalam kehidupan saya selama-lamanya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena menjadikan saya sebagai anaknya dan memberkati saya dengan berdiamnya Roh Kudus. Kalau bukan karena Tuhan, saya masih tetap akan memiliki dosa di dalam hati saya dan akan menjalani kehidupan kekal di dalam penghukuman neraka. Dahulu, saya percaya hanya kepada darahnya di kayu salib dan tidak menerima Roh Kudus meskipun saya sangat menginginkannya. Pada saat itu, saya percaya kepada Yesus tetapi saya masih memiliki dosa di dalam hati saya yang menghalangi saya menerima Roh Kudus. Seseorang berdosa tidak bisa menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Tetapi masih banyak juga orang berdosa yang berusaha menerima Roh Kudus meskipun hati mereka penuh dengan dosa. Kalau Anda sungguh-sungguh mau menerima Roh Kudus dan memiliki persekutuan dengannya, Anda perlu percaya kepada Injil air dan Roh yang indah itu dan menerima penebusan. Apakah Anda masih seorang berdosa? Kalau demikian, Anda bisa mendengar Injil yang benar dari mereka yang sudah menerima Roh Kudus. Mereka yang ingin memiliki persekutuan dengan Roh Kudus harus memiliki kehausan di dalam hati mereka dan percaya kepada Injil air dan Roh yang indah itu. Hanya orang-orang benar yang bisa mendengar perkataan Roh Kudus melalui gereja. Mereka bisa menjalani kehidupan iman mereka yang setia dengan mendengar kepada Injil yang indah itu, tetapi orang berdosa menjalani kehidupan mereka di bawah kutuk dan ditentukan untuk masuk ke neraka tanpa pernah mendengar Injil. Anda harus belajar mengenal Injil air dan Roh. Mengapa Anda perlu percaya kepada Injil ini? Sangat perlu bagi Anda untuk keluar dari agama hukum dan membangun iman Anda di dalam Injil yang indah itu yang didasarkan kepada firman Allah. Murid-murid Yesus mengikuti Injil yang indah ini dan sekarang, Injil yang indah itu menjadi milik dari mereka yang telah menerima Roh Kudus. Injil air dan Roh yang indah itu sama persis dengan Injil yang dipercayai oleh para rasul di masa gereja mula-mula. Semua orang Kristen harus menerima Roh Kudus. Baru setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa menjadi anak-anak Allah. Mereka yang masih tidak percaya kepada Injil air dan Roh yang indah itu pasti masih memiliki dosa di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Agar dapat memiliki persekutuan dengan Roh Kudus, mereka pertama